Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam Galatia 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saudara yang diberkati, Paulus mendengar bahwa beberapa guru Yahudi mengacaukan orang yang baru dimenangkan olehnya di Galatia dengan memaksa mereka untuk disunat dan menerima Hukum Taurat Musa sebagai syarat yang harus mereka lakukan agar mereka bisa selamat dan diterima di dalam gereja. Untuk itulah Paulus menulis surat ini, menegaskan bahwa syarat-syarat yang dituntut hukum seperti sunat tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, sumber keselamatan itu. Dan Paulus menegaskan lagi dengan jelas bahwa kita menerima Roh Kudus dan hidup rohani oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan oleh ikatan kepada hukum Taurat. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini, surat Paulus ini terlihat jelas nuansa kemarahan Paulus berasa sekali. Kenapa juga aku harus dianiaya, kata Paulus. Padahal Paulus juga menjalankan sunat. Terlihat jelas bahwa sesuatu hukum itu dibuat hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan bagaimana agar dirinya terlihat lebih suci dari orang lain. Yang berikut Paulus dengan tegas mengatakan, bukan dengan menjalankan Taurat kita dimerdekakan atau dilayakkan untuk diselamatkan, namun semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus semata. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dan kita memang sudah dimerdekakannya dari perbudakan dosa dengan kematiannya di kayu salib. Maka Paulus mengatakan jangan pernah mau lagi diperhamba oleh dosa itu sendiri. Yang berikut kita melihat Paulus bahkan dengan tegas menentang pemahaman yang salah itu dengan mengatakan, kenapa harus sebut dengan sunat atau tidak sunat? Lalu kenapa hanya sunat yang dipermasalahkan, sementara banyak hukum lain yang tidak dijalankan? Paulus ingin menyatakan bicara atau melakukan hukum Taurat tidak bisa atau tidak hanya bicara atau hanya mengutip tentang sunat, tapi hukum Taurat harus dilihat secara utuh, termasuk dalil-dalil yang mereka telah susun demikian rupa. Yang terakhir, jadilah sebagai pribadi yang merdeka dan hidup lagi di perhamba dosa. Ingat, Yesus Tuhan telah memerdekakanmu, maka merdekalah dan bebaskan dirimu dari segala dosa-dosa itu. Benar, kita semua adalah orang berdosa, tapi Paulus mau jangan sampai dosa itu masih menggerogoti, dosa itu masih bekerja, dan kita tidak mempertontonkan atau menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang sudah dimerdekakan, bebas dari keberdosaan oleh kuat kuasa Tuhan Yesus di kayu salib itu. Sehingga sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan, hiduplah menjadi pribadi yang merdeka. Dan biarlah itu terlihat nyata di dalam kehidupan kita, sebab hidup kita adalah pribadi yang dimerdekakan oleh darah Kristus Yesus di kayu salib itu. Maka merdekalah dan nikmatilah kemerdekaan itu dengan hidup benar, melakukan perintah Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Terkhusus pada Inang saat ini, jadilah pribadi yang dimerdekakan. Jangan pernah mau lagi diperhamba oleh dosa itu. Dimerdekakan dan tinggalkanlah keberdosaan, kesalahanmu di masa lalu, dosa-dosamu di masa mudamu, atau dosa-dosamu yang baru saja engkau lakukan. Sehingga layaklah dan berhargalah kemerdekaan yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkati.